Nah, maka kita jelasin dulu. Karena aku tadi baru bahas di mobil tentang banyaknya kasus-kasus zaman sekarang apa-apa jadi penistaan agama. Nah, maka kita jelasin dulu. Karena aku tadi baru bahas di mobil tentang banyaknya kasus-kasus zaman sekarang apa-apa jadi penistaan agama. Dan aku juga nggak mau dong sebagai seorang muslim kita dikenal bahwasanya Islam itu adalah agama yang semuanya itu dianggap penistaan agama. Kan gitu kan. Karena sekarang lagi marak banget. Dikit-dikit penistaan agama, dikit-dikit penistaan agama. Apalagi tahun-tahun politik. Di mana kata-kata penistaan agama itu seringkali dinisbatkan pada kepentingan politik tertentu. Tapi memang kita juga harus akuin fakta di lapangan banyak soalnya. Banyak, betul. Terutama sekarang ketika ada sosial media, akhirnya banyak terekspos. Nah, maka aku coba untuk bisa membatasi bagian mana sih yang dikatakan penistaan agama atau bukan penistaan agama. Pertama, yang paling penting adalah intensi sebenarnya. Tujuan, intensi, niat kita tuh seperti apa. Dan intensi ini seringkali tertangkap jelas oleh orang-orang. Maka contoh misalnya ya, ada satu orang berkata bahwa saya cuma canda doang dong, tapi ternyata yang dengar semuanya tersinggung. Berarti intensi itu sampai kepada mereka. Kasus terakhir yang saya bahas itu Holy Wing. Iya, saya tahu itu. Tentang Maria dan Muhammad gitu kan ya. Itu intensinya jelas sekali. Dan saya jelasin intensi itu ketika bagaimana ketika saya diundang, saya jelasin intensi ini seperti apa bisa terjadi dari intensi sampai ke proses promosi. Itu sudah saya jelasin banget. Nah, maka pertama itu adalah intensi. Balik lagi ketika kita dalam kasus yang tadi, apakah itu dikatakan bercandaan agama? Iya. Tapi kalau penistaan saya nggak nganggap begitu. Karena dia harapannya adalah sesuatu yang baik dan intensinya juga sesuatu yang baik. Nah, kita bahas yang kedua. Mas Denny kan nanya, emang login ya kalau kayak gitu ya? Aku ada sesuatu yang bagus tuh. Burung kakak tua. Itu kan bisa dilatih tuh. Assalamualaikum, kan gitu kan ya. Sering ngomong gitu kan dia. Apa kabar, kayak gitu ya. Nah, itu ada burung kakak tua, cari aja tuh di internet, di YouTube ya. Itu ada burung kakak tua yang bisa baca surat Al-Ikhlas. Pertanyaannya, burungnya muslim atau bukan? Itu nggak tahu saya. Oke, maka di dalam Islam ada yang namanya konsen. Ada yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang membuat orang tuh masuk Islam atau tidak masuk Islam. Artinya ketika contoh kayak Mas Denny kemarin, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi nggak ada konsen, maka itu tidak dihitung syahadat. Konsen itu awareness, dia sadar ketika melakukan itu. Itu yang dihitung. Iya. Nah, lisan itu cuma pembenaran hati. Sedangkan konsen atau awareness atau kesadaran itu adanya di hati. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, perkataan yang sangat terkenal sekali, iman itu adalah amal hati. Iman itu perbuatan hati yang muncul lewat lisan, lewat perkataan, dan ditegaskan dengan perbuatan. Nah, artinya kita nggak akan bisa melihat seperti apa konsen itu. Tapi bisa kita lihat dari lisan dan perbuatan. Tapi kalau seandainya kita berlisan dan berbuat nggak ada konsen, maka amal itu nggak dihitung. Sebaliknya, kalau kita ada konsen, tapi kita terhalang daripada mengatakan dan berbuat, maka itu tetap dihitung. Asik kan? Oh, berarti kalau dalam hatinya ada, dia tidak berucap, itu sudah... Betul. Oh. Itu sudah masuk kepada, contoh kayak gini ya. Ammar bin Yasir, itu ketika ada seorang sahabat Rasulullah namanya Ammar bin Yasir, dia disiksa, Mas. Dengan cara menyaksikan orang tuanya itu dibunuh di depan mata dia. Dan akhirnya dia disuruh untuk, kamu bilang kamu sudah tidak percaya lagi sama Allah, sama Rasulullah Muhammad. Akhirnya setelah dia melihat keadaan seperti itu dan benar-benar mentalnya hancur, goyang, kemudian dia bilang, ya sudah, saya mengakui saya keluar daripada Islam. Tapi hatinya masih beriman. Dan dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya benar-benar jadi orang dosa ya Rasulullah. Saya tuh udah mengingkari kamu ya Rasulullah. Saya tuh sudah nggak percaya lagi dengan Allah dari lisan saya. Terus Rasul nanya, tapi hatimu masih beriman? Masih beriman ya Rasulullah. Berarti kamu nggak ada masalah. Kalau ada kejadian yang sama, ulangi lagi. Itu kata Rasulullah. Konsen hati itu pengaruhnya besar. Nah, maka sama kayak orang melakukan apapun. Kalau kita melakukan karena terpaksa atau karena kita dilakukan karena nggak sadar, itu nggak dihitung. Nah, saya pengen bicara sedikit tentang yang ada di masyarakat. Kemarin saya nggak tahu nih Bapak siapa namanya. Dia tuh apakah sadar atau tidak. Terus kemudian bicara tentang penistaan. Betul. Ini kan lagi musim kampanye. Apakah elok atau tidak? Secara etika jelas tidak etis. Secara etika ya, tidak etis. Karena ranah manusia menilai itu ada 3. Pertama dari benar dan salah, 2 baik dan buruk, yang ketiga dari indah atau tidak indah, atau etis atau tidak etis. Berarti kalau kita ambil dari ranah yang paling awal dulu nih, etik, itu tidak etis. Nah, yang kedua, baru ranah baik atau buruk. Tunggu, ke etis dulu. Kenapa tidak etis?
Kenapa tidak etis? Karena agama harusnya tidak dijadikan sebagai sebuah percandaan atau sebagai sebuah bercanda, apalagi dalam kasus itu adalah politik, itu tidak etis.